teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan utama dan cara-cara pelaporan keuangan, serta bagaimana akuntansi membantu pemakaian sumber daya langka secara efisien. Laporan keuangan utama yaitu ringkasan dari suatu proses pencatatan maupun ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan utama terdapat 3 komponen. Yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan arus kas. Laporan neraca yaitu laporan yang menggambarkan kesehatan dan kekuatan finansial suatu perusahaan. Laporan neraca terdapat yang pertama aset, yang kedua kewajiban atau liabilitas, dan yang ketiga ekuitas. Laporan laba rugi yaitu laporan yang biasa disiapkan atau dipublikasi setiap kuartal atau tahun. Laporan laba rugi terdapat pendapatan, pengeluaran atau biaya, keuntungan di luar aktivitas operasional bisnis, dan kerugian di luar aktivitas operasional bisnis. Dan yang ketiga laporan arus kas. Laporan arus kas ini biasa disiapkan pada akhir bulan, kuartal atau tahun. Dalam laporan arus kas terdapat arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas pendanaan, dan arus kas aktivitas investasi. Dan kita akan masuk dalam cara-cara pelaporan keuangan. Yang pertama, kita akan menyusun neraca saldo. Neraca saldo yaitu suatu daftar rekening-rekening buku besar dan saldo debit dan kredit. Setelah itu, kita akan masuk dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyelesaian. Setelah kita membuat jurnal penyelesaian, kita akan masuk dalam neraca lajur. Dalam neraca lajur, kita akan membuat laporan laba rugi, laporan modal, dan laporan lain-lainnya. Setelah itu, kita menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan modal, dan laporan lain-lainnya. Setelah dibentuk, maka kita akan menyesuaikan dan menutup rekening-rekening. Dan setelah menutup rekening-rekening, kita akan menyusun neraca saldo penutupan. Untuk mengecek keseimbangan debit dan kredit rekening-rekening yang masih terbuka, maka dibuatlah neraca saldo setelah penutupan, yang isinya rekening-rekening saja, bukan yang termaksud nominal yang sudah ditutup. Yang kedua, bagaimana akuntansi membantu pemakaian sumber yang langka secara efisien. Yang pertama, akuntansi menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada manajer, investor, kreditur untuk memungkinkan alokasi sumber daya yang efisiensi bagi perusahaan. Yang kedua, akuntansi juga menyediakan pengukuran efisiensi atau keuntungan dan kesehatan keuangan. Dan yang ketiga, mengukur prestasi kerja suatu perusahaan yang akurat sehingga manajer dan perusahaan bisa menarik pihak luar untuk menginvestasikan modal. Semakin efektif perusahaan mengalokasikan modal, maka kegiatan perekonomian akan semakin baik. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu kebutuhan akan standar akuntansi. Kebutuhan akan standar akuntansi berlaku secara internasional. Sangatlah diperlukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara dengan standar akuntansi yang berbeda-beda di setiap negara. Kebutuhan akan standar akuntansi diperlukan atau berguna bagi, yang pertama, bagi pemegang saham, di mana pemegang saham dapat melihat perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, bagi investor, di mana investor dapat mengetahui seberapa besar serta kondisi keuangan perusahaan, sehingga investor dapat memutuskan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga, bagi kreditur. Bagi kreditur, standar akuntansi berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjamannya atau melunaskan utangnya sesuai dengan ketentuan waktu. Dan standar akuntansi juga menjadi acuan yang penting bagi kreditor untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Yang keempat, bagi pemasok atau supplier. Bagi pemasok atau supplier, standar akuntansi berfungsi untuk menilai kemampuan bayar perusahaan pada saat jatuh tempo. Yang kelima, bagi pemerintah. Bagi pemerintah, standar akuntansi dipakai untuk menentukan kebijakan jumlah pajak dan data statistik pendapatan nasional. Bagian keempat, tujuan pelaporan keuangan.
Yang pertama, menyajikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan para pengguna lainnya untuk memutuskan dalam investasi, kredit, dan keputusan lainnya secara rasional. Yang kedua, membantu investor, kreditor, dan para pengguna lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas dari pembagian dividen. Yang ketiga, menggambarkan dengan jelas sumber daya ekonomi yang berpotensial pada perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan pengaruh dari transaksi, serta situasi yang dapat merubah sumber daya tersebut. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai badan-badan pembentuk kebijakan dan perannya dalam standar akuntansi. Pertama ialah International Accounting Standard Board. Badan ini membantu mengembangkan standar akuntansi untuk berkualitas tinggi serta membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan internasional ke arah yang berkualitas tinggi. Yang kedua ialah Uni Eropa. Uni Eropa berperan dalam mencapai integrasi pasar keuangan tunggal dan membantu dalam membuat kerangka dasar hukum untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat. Yang ketiga ialah International Organization of Security Commissions. Badan ini berperan dalam menyatukan upaya-upaya standar yang efektif terhadap transaksi surat berharga dan pengawasan terhadap pelanggaran. Yang keempat ialah International Federation Accounting. Badan ini berperan dalam mengembangkan profesi akuntan sehingga akuntan dapat memberikan jasa berkualitas tinggi demi kepentingan umum. Yang kelima ialah International Standard of Accounting and Reporting. Badan ini berperan dalam mendukung harmonisasi standar akuntansi nasional bagi perusahaan melalui pembahasan dan pengesahan praktik-praktik termasuk yang direkomendasikan oleh International Accounting Standard Board. Yang keenam ialah Organization for Economic Operation and Development. Badan ini didirikan untuk mempererat hubungan kerjasama dalam pembangunan ekonomi demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pengertian IFRS. IFRS ialah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standard untuk menyusun laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan publik, IFRS juga menciptakan bahasa akuntan yang umum sehingga bisnis dan laporan keuangan dapat konsisten dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain maupun dalam suatu negara ke negara yang lain. Materi selanjutnya ialah tantangan yang dihadapi oleh pelaporan keuangan. Yang pertama ialah pengukuran non-keuangan. Artinya, dalam laporan keuangan tidak menyajikan sejumlah kinerja yang penting yang biasanya digunakan oleh manajemen. Yang kedua ialah aktiva lunak. Pada umumnya, laporan keuangan hanya berfokus pada aktiva-aktiva yang berwujud seperti persediaan, akan tetapi tidak menyajikan informasi tentang aktiva yang tidak berwujud yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga ialah ketepatan waktu. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang akan diaudit hanya disediakan sekali dalam setahun.